Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman. Ati'ullaha, taatlah kamu kepada Allah. Ini harga mati. Yang ini Pak yang harga mati, yang lain harga miring saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang tiada putusnya kita terima, lebih-lebih nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat serta dimudahkan langkah menuju rumah Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya lebih-lebih kelak di yaumil akhir. Bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Mujahidin yang berbahagia, mari kita buka pengajian malam hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami aturkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu jamaah serta kebersamaannya, di mana insyaallah setelah kita lepas dari bulan Ramadan dan kita masuki bulan Syawal ini, kegiatan-kegiatan kajian di Masjid Mujahidin akan mulai kita rintis kembali. Dan pada malam hari ini kebetulan, sebenarnya bukan kebetulan ya Ustadz ya, sudah ditakdir oleh Allah saya dipertemukan dengan teman lama yang sekarang adik kelas ya, adik kelas 2 tahun, yaitu Ustadz Dr. Ali Mauludi SAG MHI MA ya, mohon maaf. Beliau adalah dosen di IAIN Tulungagung. Tapi ini merupakan tugas baru dari beliau yang masih tugas dari WIN ya. WIN Tulungagung seperti itu. Dan selama ini dia menetap di Jakarta, Tulungagung seperti itu. Dosen terbang ya. Ya Ustaz, alhamdulillah di Masjid Mujahidin ini adalah tempat singgah para hafid-hafid muda, para dai. Insyaallah kita akan senantiasa sharing seperti itu. Kami juga bisa menimba ilmu dari para ustadz, dan di sini juga hadir para kader-kader kita yang mungkin nanti bisa diberikan kemudahan juga untuk kuliah di UIN Tulungagung ya Ustaz ya. Ya, saya biasa memanggilnya Mas Budiman. Tak tahu, Ali aja ya. Ali. Kenapa kecilnya dulu? Baik, kita ikuti dan simak paparan beliau. Selanjutnya saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jamaah Masjid Al-Mujahidin
Desa Karangdua, Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, negara Indonesia, di bawah langit, di atas bumi. Nama saya Ali Mauludi. Saya lahir pada bulan Maulid. Umur saya baru 17 tahun lebih sedikit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, materi ceramah singkat kali ini sebagai acara kuliah maghrib di masjid yang kita cintai ini adalah siapa yang harus kita taati di dunia ini. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman. Atiullaha, taatlah kamu kepada Allah. Ini harga mati. Yang ini Pak yang harga mati, yang lain harga miring saja. Taatlah kamu kepada Allah. Siapakah Allah itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang maha hidup, yang maha berdiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak ngantuk, dia juga tidak tidur mengatur bumi ini. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Dialah Allah yang menjadi penguasa di hari kiamat nanti. Siapa saja yang akan memberikan pertolongan di hari kiamat? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa saja yang akan memberikan pertolongan di hari kiamat harus izin Allah. Ini saudara-saudara, dialah Allah yang maha pengasih yang tiada pilih kasih, yang maha penyayang yang sayangnya tidak terbilang. Nah, atiullaha ini saudara-saudara namanya tauhid, akidah, keyakinan dan keimanan. Nah, saudara-saudara sekalian, nanti di hari kiamat yang saya sebutkan tadi ada ayat kursi. Itu nanti si fulan bisa menolong saudara-saudaranya. Ya Allah, ini saya punya ponakan ya Allah, sedang masuk ke neraka. Bolehkah saya menolong ponakan saya agar dimasukkan ke dalam sorga? Kalau kata Allah, nggak bisa mas. Ponakan sampean nggak pernah sholat. Ponakan sampean terlalu jahat. Semua atas izin Allah. Jadi penguasa tunggal di hari kiamat adalah Allah Rabbul Alamin. Nah, dalam atiullaha ini saudara-saudara, Allah punya kalam namanya Al-Qur'anul Karim. Jadi arti atiullaha artinya adalah mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Bayangkan saudara-saudara, ini kan mohon maaf habis Ramadan. Waktu Ramadan kemarin itu semua kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Kalau saudara-saudara ngaji Quran, alif lam mim 3 huruf dikalikan 10 30. Kalau sampai hatam 1 juz, hatam 30 juz, kalikan aja tuh. Itu di bulan suci Ramadan. Tapi di luar Ramadan cuma 1 kebaikan. 1 huruf 1 kebaikan. Jadi atiullah artinya adalah mari kita taat kepada Allah dengan jalan mengerjakan perintah Allah yang tertulis dalam Al-Qur'anul Karim. Pemirsa pendengar yang berbahagia. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Al-Quran ini saudara-saudara nanti ketika bumi hancur, sebelum kiamat, itu kan tanda-tanda kiamat itu kiamat kubro, munculnya
terbitnya matahari dari arah barat. Itu sudah tertutup pintu taubat. Beberapa hari sebelum terjadi kiamat kubro, artinya terbitnya matahari dari arah barat, itu tulisan Al-Quran oleh Allah dicabut. Quran cuma tinggal putihnya doang, tulisannya hilang. Sampai-sampai saudara-saudara, manusia bertanya, "Ainal Quran?" Di mana Quran? Kata malaikat, "Udah habis Quran, Mas." Sudah habis Quran, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, sebelum kiamat, tanda-tanda kiamat besar, artinya terbitnya matahari dari arah barat, mari kita budayakan membaca Al-Qur'anul Karim diiringi dari sekarang ini. Supaya kenapa? Sebagai bekal hidup sangu akhirat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawwiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan sholat 5 waktu. Nah, saudara-saudara yang berbahagia dan yang saya cintai, jadi melaksanakan perintah Allah artinya mengamalkan isi-isi Al-Quran semampu kita. Itu yang pertama. Ati'ullaha artinya taat kepada Allah yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua saudara-saudara, wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul. Ini harga mati yang kedua. Kalau yang pertama harga mati mutlak, ini juga harga mati saudara-saudara. Kenapa? Allah ini Tuhan, punya kekasih, punya utusan, yaitu baginda Nabi Muhammad. Semua manusia mengharap syafaat beliau. Dan Nabi Muhammad ini saudara-saudara, nabi di atas nabi, rasul di atas rasul, pemimpin di atas pemimpin, kekasih di atas kekasih. Nabi Muhammad ini namanya saudara-saudara itu bergelantungan di arsy. Sehebat-hebatnya Bapak Mardi sujud kepada Allah bertahun-tahun, tidak akan pernah bisa menggeser posisi Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat-hebatnya saya dzikir kepada Allah, sampai kalau perlu bertapa di mana tempat, tidak akan bisa menggeser posisi Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini kekasih di atas kekasih, Rasul di atas Rasul, pemimpin di atas pemimpin, Nabi di atas Nabi. Basyarun la kal basar, manusia biasa tapi tidak seperti manusia biasa. Kalau ada ustadz ceramah agama menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, itu saya meragukan. Jangan-jangan itu ustadz, mohon maaf, baca sholawatnya jarang. Kalaupun baca mungkin tidak pernah khusyuk. Orang kalau sudah cinta Rasul, saudara-saudara, disebut namanya saja udah merinding. Shalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Orang kalau sudah pernah umroh, pernah haji, pulang ke Indonesia, pulang ke negaranya, disebut baginda Nabi, namanya beliau aja disebut sudah merinding, apalagi sampai-sampai mau menjelekkan beliau. Katanya Nabi Muhammad waktu kecil nyolong jambu, ya Allah. Hanya kelompok liberal, hanya kelompok komunis, hanya kelompok-kelompok yang anti kepada cinta Allah, cinta Rasul, yang gampang aja lidahnya untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau cinta kepada Nabi, ati'ur Rasul? Pertama, kita ini dianjurkan perbanyak baca sholawat. Minimal sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau ikut hadis Nabi, ya Rasul, bagaimana cara bersolawat kepada engkau? Nabi sebentar diam, lantas Nabi menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau dalam sholat ditambah dengan
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saking cintanya baginda Nabi kepada leluhurnya Nabi Ibrahim, sampai-sampai mendesainer sholat 5 waktu, ada sholawat kepada baginda Nabi, ada sholawat kepada Nabi Ibrahim, mbah buyut beliau. Jadi Nabi Ibrahim itu sampai ke Nabi Muhammad turunan ke-32 ke-33. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad ini turunan ke-33. Hasil penghitungan sejarah begitu. Kalau sampai ke Pak Mardi, bispiro tuh Pak. Kayaknya jauh deh. Nabi Muhammad ke Pak Mardi sama Pak Ali Mauludi ini berapa ya? Nggak terhitung dah. Sunan Ampel, Sunan Bonang ke saya saja itu 17 turunan. Kalau Sunan Ampel, Sunan Giri ke Rasulullah, saya tidak bisa menghitung. Yang saya tahu Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu 33 turunan. Hasil penghitungannya sejarah seperti itu. Cintana orang nanti di hari kiamat, saudara-saudara, yang akan berhak mendapat syafaat baginda Nabi, yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad adalah yang paling banyak baca sholawatnya pertama. Maka dari itu saudara-saudara, kalau kita cinta kepada baginda Nabi, jangan pakai akal, tapi pakai rasa. Pemirsa TV One dimanapun saja berada, minum dulu. Sambil berdiri Pak ya, lebih enak Pak. Satu-satunya makhluk yang dipanggil Allah ke Sidratul Muntaha. Jadi setelah langit ke-7 ada Arsy Pak. Disitulah Sidratul Muntaha, alam Jabarut, alam ketuhanan. Jibril saja tidak bisa. Kenapa? Saking sucinya tempat itu. Satu-satunya orang yang dimi'rajkan oleh Allah sampai ke langit yang ke-7, sampai ke atas, hanya baginda Nabi Muhammad. Dan Nabi itu tidak pernah berbohong, saudara-saudara. Nabi Ibrahim pernah berbohong, Nabi Musa pernah berbohong. Sehingga saya bilang Nabi Muhammad ini high class. Jadi cobalah kita mulai besok cari amalan, cari baca sholawat, istiqomah. Ya Allah, saya baca istiqomah sholawat kepada baginda Nabi-Mu. Ambillah hitungan keberapa, tapi yang istiqomah, maksudnya rutin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sampai akhir hayatnya. Insya Allah saudara-saudara, mati meninggalkan dunia ini, kita akan berhak mendapat syafaatnya. Itu ya yang pertama. Yang kedua, orang yang taat kepada Rasul itu adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah itu Pak, mulai cara berpakaian, cara minum, cara wudhu, cara sholat, itu harus ikut baginda Nabi. Sehingga ada hadis mengatakan, man ahdatsa min ghairi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi, itu mah tertolak. Misalnya sholat subuh 2 dijadikan 1, itu mah tertolak. Betul? Nah, cara berpakaian, cara minum, cara berdiri, cara tidur pun Nabi mengajarkan itu. Nah, atiur Rasul ini saudara-saudara, ini harga mati yang kedua, harus kita tanamkan. Nah, bahkan Nabi bersabda, ada 2 pusaka. Saya tidak meninggalkan sawah dan ladang untuk bisa saya tanam, untuk bisa kita tanami. Saya pun juga tidak meninggalkan emas permata untuk bisa kita jual. Tapi yang saya tinggalkan 2 pusaka. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kalau Al-Quran itu mah qat'i, paten, naskahnya
tapi penafsirannya bisa mungkin boleh berbeda. Hadis pun sama saudara-saudara. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kita cari yang mutawatir, yang ahad. Ahad hadis sahih, hadis hasan. Kalau yang lemah-lemah nggak perlu dipakai, nggak bisa dijadikan hujah. Nah, saudara-saudara, hadis Nabi ini, saudara-saudara, Nabi ini saking cintanya kepada umatnya, mohon maaf Bapak Ibu-ibu, saking cintanya kepada umatnya, baginda Nabi Muhammad ini selalu mendoakan umatnya sampai akhir hayatnya. Bahkan beliau, mohon maaf saudara-saudara, mukjizat yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Mohon maaf nih, saya baca dalam kitab Al-I'lam karya Ibnu Hajar Al-Haytami, ketika ada umat Muhammad memberikan salam kepada beliau, itu rohnya baginda Nabi dikembalikan kepada jasadnya untuk menjawab salam umatnya. Bayangkan, dalam kitab Al-I'lam karya Ibnu Hajar Al-Haytami, ini tidak bisa diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ulang, kalau ada umat Muhammad membacakan sholawat kepadanya, memberikan salam kepadanya, assalamualaikum ya Rasulullah, itu roh baginda Nabi dikembalikan ke jasadnya untuk menjawab salam umatnya. Kalau misalnya ada beribu berjuta-juta manusia pada malam itu memberikan salam kepadanya, kayak orang haji tawaf itu kan, assalamualaikum ya Rasulullah, beribu-ribu berjuta-juta manusia. Pada saat itu roh Nabi Muhammad dikembalikan. Ini pertanda Nabi Muhammad ini manusia spesial. Kalau rohnya tiap saat dikembalikan ke jasadnya, bukan hal yang mustahil Nabi Muhammad hidup di alam malaikat. Assalamualaikum ya Rasulullah, dikembalikan, waalaikumsalam. Dan ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Itu karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka dari itu saudara-saudara, wa ati'ur rasul, taatlah kamu kepada Rasul, ini harus kita tanamkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ulil amri. Kenapa kok tidak ada kata-kata wa ati'u ulil amri? Kok ulil amri kok disandingkan dengan wa ati'ur rasul? Ini menandakan ulil amri ini lihat-lihat dulu. Jadi ulil amri ini ditafsiri dua. Yang pertama, ulil amri ini diartikan ulama yang soleh, yang kokoh memegang prinsip, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini ulama yang harus kita taati. Ulang, wa ulil amri minkum, artinya taatlah kamu kepada ulama yang soleh, yang kokoh memegang prinsip, yang ideologinya tidak bisa dibeli, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini hukumnya menjadi wajib. Jadi ulil amri ini diartikan ulama yang soleh. Banyaklah di Indonesia ulama-ulama yang soleh. Seperti siapa? Kalau di Padang ada Buya Hamka, kalau di Jogja ada Ahmad Dahlan, kalau di NU ada siapa? Hasyim Asy'ari. Ada lagi di Aceh, ada lagi di Ujung Pandang yang kokoh memegang prinsip. Belum lagi ulama-ulama terdahulu, Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Kokoh memegang prinsip, tidak bisa dibeli. Saudara-saudara yang saya hormati dan yang saya cintai, saya ini jadi dosen hampir 11 tahun. Ternyata teman-teman banyak yang pikirannya liberal, sehingga dalam khotbah ceramah saya ini yang merusak Islam ini ada 4. Pertama, liberalisme. Apa liberalisme bapak-bapak, ibu-ibu? Hidup bebas, tidak mau diatur oleh Al-Quran dan Al-Hadis dan fatwa-fatwa ulama yang soleh. Ini liberalisme, hidup bebas. Dan itu dananya banyak, Pak.
Apa visi dan misi liberalisme? Pertama, menganggap Al-Quran itu dongeng belaka. Tuh Pak, ini dananya banyak, saya ditawarin loh. Pak Ali mau nggak? Ini dana dari luar. Apa? Bikin istilah, pernyataan atau ceramah atau kultum yang sifatnya meragukan isi Al-Quran. Al-Quran ini nggak cocok di Indonesia katanya. Kenapa? Itu cerita dongeng belaka. Ini paham-paham liberal. Dananya banyak Pak. Teman-teman yang kurang kuat akidah syariahnya itu banyak hanyut demi dana itu. Jadi liberalisme, kalau bahasa saya, itu liberal itu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Itu liberalisme. Jadi sudah nggak ada Quran sama hadis. Bahkan ada mengatakan, oh mas, jilbab itu nggak wajib mas. Kenapa begitu bu? Karena anak saya nggak pakai jilbab katanya. Wah nggak bisa itu. Jilbab nggak wajib. Kenapa? Karena anak saya nggak pakai jilbab. Nggak bisa begitu mas. Jadi liberalisme, hidup bebas tanpa aturan yang diatur oleh Al-Quran dan Al-Hadis, tanpa diatur oleh hukum-hukum negara yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu liberalisme. Dan ini banyak saudara-saudara kejadian. Liberalisme ini masuk ke organisasi A, masuk ke organisasi B. Supaya kenapa? Supaya Islam ini biar lemah. Contoh lagi, ada disertasi Milkul Yamin, betul Pak Mardi? Milkul Yamin ini adalah disertasi di UIN Jogja. Disertasi di UIN Jogja seharusnya, mohon maaf, seharusnya itu kan yang namanya kampus Islam itu kan seharusnya menjaga kekuatan, menjaga ajaran Islam, jangan sampai meruntuhkan, memecah belah umat Islam. Dibiarkan lolos. Kenapa saudara-saudara? Milkul Yamin, pikirannya liberal. Ini berbahaya. Apa katanya dalam Milkul Yamin itu? Pacaran, suka sama suka adalah halal. Jadi yang dikatakan auma malakat aimanuhum, dan budak-budak yang kamu miliki adalah pacar. Ini kan nggak masuk akal Pak. Pacar suka sama suka, beli suka sama suka, katanya zina itu bukan zina tapi itu halal. Ini liberal. Terus saya ketemu sama dosen itu waktu diundang di kampus lah. Terus diserang oleh teman-teman, oleh dosen-dosen yang lain. Tahu-tahu matinya, lampunya dimatiin, kabur dia. Kenapa? Gak punya jawaban. Nah itu Pak. Jadi Anda ini sebenarnya kitabnya apa sih Pak? Pertanyaan kepada kelompok-kelompok liberal itu. Kitabnya adalah hawa nafsunya dan akalnya. Mohon maaf Pak, saya tanya ini. Kalau misalnya hubungan pacar, suka sama suka itu katanya halal, lantas kenapa tidak menikah saja? Nah itu loh Pak. Jadi ternyata disertasinya pesanan. Oh pesanan Pak. Jadi memang sengaja untuk mengkacau balaukan umat Islam di Indonesia ini. Jadi liberalisme sangat berbahaya. Jadi katanya Quran tidak cocok di Indonesia, harus dikoreksi dulu. Supaya kenapa? Supaya sama dengan Indonesia. Pertanyaannya, Indonesia ikut Quran atau Quran ikut Indonesia? Nah ini Pak. Jadi saudara-saudara, Al-Quran ini adalah kalam Allah yang kalau kita melaksanakannya kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita melanggarnya kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama liberalisme, bebas. Yang kedua yang merusak Islam ini adalah sekulerisme. Apa itu sekalian? Memisahkan agama dari kehidupan. Jadi Islam tidak boleh masuk ke ekonomi, Islam tidak boleh masuk ke budaya, Islam tidak boleh masuk ke politik. Islam
ekonomi, Islam, budaya. Ini sangat salah besar. Sekulerisme. Ini sama sebenarnya dengan liberalisme itu. Sekuler, memisahkan agama, memisahkan ajaran agama dari kehidupan ini. Pemirsa Indosiar yang saya hormati. Tadi TV kan Pak, sekarang Indosiar, biar kena semua. Sekulerisme memisahkan agama dari kehidupan ini. Pak, kalau Nabi bersabda nanti, orang yang berpegang teguh kepada agama itu seperti memegang bara api. Dipegang tangan terbakar, dibuang api hilang percuma. Tuba lil ghuraba. Ya al-islamu ghariban wa sayaudu islamu ghariban. Islam nanti saudara-saudara, Islam datang dalam keadaan aneh, akan kembali pula dalam keadaan aneh. Lantas tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dikatakan aneh. Siapakah itu? Orang-orang yang berpegang kepada prinsip Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, orang sekuler nggak mau ini Pak. Sekulerisme ini memisahkan agama dari kehidupan. Agama ya agamalah, nggak boleh masuk ke sekolah. Kalau perlu pendidikan agama Islam dihilangkan dari pelajaran yang ada di sekolah kita. Supaya kenapa? Lebih maju katanya. Ya Allah, motivasinya maju. Ini tidak main-main loh Pak. Jadi ini strategi mereka, penelitian yang bersifat sekuler. Bahkan saya lihat Pak ya, tesis disertasi orang liberal sama sekuler ini sangat amat gampang mengkritisi Al-Quran tuh, mengkritisi Al-Quran dan hadis apa, mengkritisi tidak relevannya Al-Quran di zaman sekarang ini. Saya bilang ini pembimbingnya, promotornya kok tidak peka ya. Saya punya guru besar ketika dia kuliah S2 di McGill, Kanada. Namanya Profesor Son Haji. Dia dosen saya waktu di S3 di Sunan Ampel, Surabaya. Dia cerita waktu kuliah. Itu saudara-saudara saya ini kayak disetting agar tesisnya, kan S2 dia, agar tesisnya ya sedikit-sedikit menganola liberal sedikit lah. Kalau perlu ya tanamkan keraguan terhadap Quran. Akhirnya apa? Itu dosen saya Pak keluar, tidak melanjutkan tesisnya. Kenapa? Lebih baik saya keluar dari kampus ini daripada saya secara batin harus mencaci maki Al-Quran, mencaci maki Al-Hadis dan lain-lain. Nah, ini dosen punya prinsip ini. Ini mahal yang demikian Pak. Nah, saya tidak tahu, insya Allah kalau di Masjid Al-Mujahidin ini insya Allah lah masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pemikiran-pemikiran yang liberal, sekulerisme. Yang ketiga yang merusak Islam ini adalah apa? Komunisme, anti Tuhan. Ini sedikit ke dalam ini ya. Dulu 2014 sebelum Presiden Xi Jinping Cina, tahu Cina Pak? Cina ini mohon maaf sekarang presidennya Xi Jinping, anak buahnya Mao Zedong. Dia punya visi dan misi akan mengkomuniskan 2/3 dunia. Ini saya dapat cerita dari kakak saya. Kan kakak saya kan kebetulan bekerja atas pendidikan Indonesia di China. Kakak kandung saya cerita. Setelah Cina dikuasai oleh Xi Jinping, komunis radikal, itu mah bagaimana caranya agar negara seluruh di dunia ini harus bisa komunis. Paling tidak komunis apa? Pikirannya. Tidak ormasnya, tapi pikirannya. Apa pikiran komunis? Kiamat tidak ada. Bener loh Pak. Kiamat dalam ajaran komunis tidak ada. Hidup di dunia adalah akhir segalanya. Ini ajaran komunis. Sehingga apa? Nabi Muhammad dikatakan peramal-peramal masa silam. Nah ini Pak,
Ini ditanamkan sekarang ini. Kan sampai kalau tidak ada pelajaran agama di sekolah-sekolah, mau jadi apa Pak negara ini Pak? Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri amanu, beriman kata Allah, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, sungguh akan kami buka berkah dari langit, minas samai wal ardi, dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan kata Allah. Apa cara bikin dustanya? Bikin kerusakan. Kerusakan apa? Tidak hanya kerusakan bumi saudara-saudara, tapi kerusakan moral. Kalau sudah ulamanya tidak amanah, umaroknya tidak jujur, orang kayanya pada pelit, orang yang tidak punya sudah tidak berdoa kepada Allah, ini kehancuran moral. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami azab mereka. Nih, fa akhadnahum, kami azab mereka bima kanu yaksibun, sebab perbuatan yang mereka kerjakan. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk Karangdua, nah itu kalau saya terjemahkan, amanu, beriman, bertauhid, berakidah, wattaqau, dan bersyariat. Jadi artinya wattaqau ini saya artikan bersyariat Allah dan Rasulnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nih Pak, nggak usah takut dengan ayat ini bukan ayat radikal. Tadi gimana tuh Pak? Tadi apa tuh? Hah? Enggak, bukan tadi yang ayat tadi? Hukum. Barang wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu termasuk orang-orang yang kafir durhaka. Di ayat lain Allah menjelaskan, namanya munasabatul ayat, yang mirip-mirip ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang zalim. Di ayat lain Allah menjelaskan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka termasuk orang-orang yang fasik. Apa itu fasik? Dosa besar. Ayat ini banyak ustadz takut nyampain. Kalau saya berani Pak. Saya ini pindah dari Surabaya menuju Jakarta tahun 2001. Jadi saya ini KTP-nya Jakarta Timur. Jadi saya cabut dari Madura, pindah menjadi penduduk Cipinang Lontar, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kerjaan saya itu cuma satu Pak, dari masjid ke masjid, dari mimbar ke mimbar. Kondisi Jakarta sama Madura hampir sama. Pengaruh ormasnya itu kuat. Madura sama Jakarta dan Jabodetabek hampir sama. Banyak teman-teman menyampaikan ayat ini takut. Kalau saya sampaikanlah, walaupun satu ayat, asal mohon maaf saudara-saudara, ini mah ayat Allah, tidak usah takut. Ini bukan ayat radikal. Awas, tidak ada Islam itu radikal, radikul, radikil, radikalem. Tapi Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya agama rahmat itu artinya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku bagiku agamaku. Jadi lakum dinukum waliyadin itu bukan berarti mohon maaf kita harus toleransi yang bablasan, lantas semua agama sama benar, semua agama masuk surga. Banyak lupa sekarang pikiran seperti ini. Saya tidak habis pikir, kok bisa ya alumni kampus Islam tapi pemikirannya adalah semua agama sama benar. Ini juga bagian daripada pemahaman liberalisme, sekulerisme, dan komunisme. Tegas artinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Asyidda alal kufar, tegas kepada orang kafir, maksudnya agama kamu, agama kamu, agama saya, agama saya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridho
adalah Islam. Tegas Pak. Jadi tolong jangan berteman sama orang yang pemahamannya liberal, berbahaya. Saya menghindar berteman dengan dosen-dosen yang pikirannya liberal. Kenapa? Kadang-kadang kita bisa hanyut loh dengan analisisnya, dengan argumentasinya. Padahal argumentasinya cuma apa? Dipaksakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah gitu Pak ya. Yang terakhir yang merusak Islam adalah fanatisme. Nah fanatik nih, cinta ustadz boleh, fanatik jangan. Cinta guru boleh, fanatik jangan. Cinta ormas boleh, fanatik jangan. Boleh beda ormas, tapi tetap saudara. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsas cuma kendaraan, tergantung siapa sopirnya. Betul Pak Mardi? Jadi cari titik-titik persamaan, jangan titik-titik perbedaan, apalagi titik-titik puspa. Itu mah istri orang, betul Pak? Ya Pak ya. Saya ini all round loh Pak. Saya di Jakarta itu sering dipakai di Muhammadiyah, dipakai di Persis, di Tambun. Saya tinggal di Bekasi Timur Pak ya. Di situ ada sekolah dakwah Muhammad Natsir di Tambun, dekat rumah saya itu. Wah, saya mah all round Pak Ali ini all round, dipakai mana aja sabar. Kenapa? Saya bisa membaca celah. Kalau di masjid ini saya pakai gaya ini. Kenapa? Saya punya dalil. Yang penting saudara-saudara, Allah itu satu, Muhammad Rasulullah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab faham tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Betul Pak? Memaksakan paham itu namanya rusak kita ini. Monggo kamu berpaham ini silahkan. Yang penting ada dalilnya. Nah, kalau dalam beragama Pak harus ada dalilnya, Al-Quran dan Al-Hadis ini, dan fatwa-fatwa ulama yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Penafsiran monggo boleh. Dulu saya kaku Pak ya, waktu saya masih SMA baru belajar agama. S1 saya Fakultas Syariah, jurusan perbandingan madhab, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Saya belajar ilmu syariah. Masuk ke S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurusannya sama, yaitu syariah dan ekonomi. Masuk S3 di IAIN Sunan Ampel Surabaya yang sekarang jadi UIN. Sama, syariah dan ilmu-ilmu ekonomi. Saya belajar satu demi satu. Saya akhirnya lapang dada menyikapi sebuah perbedaan dengan senyum. Saya tidak pernah marah. Kenapa? Monggo silakan. Yang penting Allah itu satu, Muhammad Rasulullah, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kamu ormasnya apa? Tidak penting ke saya itu. Tapi teman saya yang ortodoks fanatik ormas, awas li, jangan berteman sama itu li, itu ormas organisasinya ahli. Wah, bahaya itu Pak. Bagi saya semua dosen, yang penting kamu bertauhid, Allah itu satu, Muhammad Rasulullah, kamu adalah saudara saya. Menyakiti saya sama dengan menyakiti saudara. Menyakiti saudara sama dengan menyakiti saya. Kok begitu Pak Ustadz? Sebab di hatiku ada kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.